Pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang keutamaan menyantuni anak yatim. Jadi ada 9 keutamaan menyantuni anak yatim. Apa saja keutamaan menyantuni anak yatim? Yang pertama adalah dijamin akan masuk surga. Jadi keutamaan menyantuni anak yatim yang pertama dijamin akan masuk surga. Surga niki impiane tiap kita sekalian. Karena kita hidup di dunia ini salah satunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan orang-orang yang menyantuni anak yatim yaitu sebuah tempat di surga. Sebagaimana dalam hadis beliau yang artinya orang-orang yang memelihara anak yatim di antara umat muslimin, memberikan mereka makan dan minum, pasti Allah memasukkannya ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni. Jadi yang memelihara anak yatim, ngopeni makan minumnya, memberikan makan minumnya, dia akan dijamin masuk surga, kecuali lek sing ngopeni niku syirik kepada Allah, melakukan dosa besar, dosa yang tidak diampuni, yaitu dosa syirik. Gitu. Karena bulan Muharram niki wonten tiyang ingkang taat, naudzubillah, wonten tiyang ingkang maksiat, naudzubillah maksiat. Nek taat alhamdulillah, nek maksiat naudzubillah. Apa yang mereka lakukan dengan kemaksiatan? Yaitu syirik kepada Allah. Kepala kambing harusnya bisa dimakan bersama-sama keluarga, saged disantap, saged dijual, tetapi malah dipendem ngewe. Didamel tumbal. Kepala kerbau, kepala sapi seharusnya dimakan sak keluarga mboten telas nggih. Tetapi dijadikan apa? Tumbal. Nauzubillah min dzalik. Lah nikulah yang menjadikan khawatirnya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang diperingatkan dengan gempa. Tetapi ngajinya kita, belajar ilmu kita dan memakmurkan masjid dan juga menyantuni anak yatim, inilah bisa jadi salah satu yang menyebabkan meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Aslinya gregetan dengan manusia yang syirik kepada Allah ini Allah. Tapi karena kita ngaji, banyak orang yang memberikan santunan anak yatim, insya Allah itu yang meredam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manfaat menyantuni anak yatim yaitu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menjanjikan surga kepada orang-orang beriman yang mau merawat dan menyantuni anak yatim, tapi Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan uluran tangan kepada orang-orang tersebut ketika mereka mengalami masalah atau kesulitan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim dan Ashabus Sunan dari Abu Hurairah. Jadi menolong anak yatim, apalagi itu anak yang ibaratnya dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun akan menolong kita dalam susah maupun duka maupun suka. Jadi jangan ketika seseorang diberikan kemudahan nikmat oleh Allah kemudian dia berlepas tangan tidak mau membantu anak yatim, khawatirnya nanti dia akan menjadi orang yang sengsara di mana dunia dan akhiratnya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah terhindar dari siksaan di akhirat. Lah ini yang penting juga. Siksaan di akhirat niku tidak seperti siksaan di dunia, yang mana siksaan tersebut sangat pedih dan menyakitkan tentang akhirat itu. Andai kata manusia niku diparingi pirsa, paringi tahu tentang siksaan di neraka, panjenengan misalnya kita dijodohaken, ditunjukkan siksa neraka,
niscaya orang itu akan berteriak sekencang-kencangnya sampai lehernya putus, dan akan sholat sejadi-jadinya sampai tulangnya patah-patah. Niku ketika kita ditunjukkan apa? Neraka bagi orang yang beriman, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit-sakitnya hati kita disakiti di dunia, sak dolim-dolimnya manusia kita didolimi manusia, tidak seberapa ketika manusia mendapatkan siksaan di neraka. Wonten napa-napa nih. Bahkan andai kata batu neraka niku dilemparkan ke bumi, kerikil neraka dilemparkan ke bumi, niscaya air laut niku akan mengering, tumbuh-tumbuhan akan kering, ya manusia pun juga akan kekeringan dan mengalami kematian. Cuma kerikil niku. Lah napa malih ditunjukkan apa diparingi batu besar neraka dimasukkan ke bumi, hancur semua, lebur bumi itu. Niku salah satu gambaran niku dahsyatnya neraka. Sebagaimana dalam hadis juga disampaikan, demi yang mengutusku dengan hak, Allah tidak akan menyiksa pada hari kiamat nanti orang yang menyayangi anak yatim, lemah lembut pembicaraan dengannya, serta menyayangi keyatiman serta kelemahannya. Jadi seseorang sing rumat, sing ngomong anak yatim niku, kelak pada hari kiamat nanti napa? Allah tidak akan menyiksa orang itu. Tapi menyayangi, ngasih makan anak yatim itu dengan cara yang lemah lembut, menyayangi mereka. Walaupun kadang memang ditemukan anak yatim niku aktif, gitu boten. Bukan cek molere, misalnya boten. Ya karena boten dimong bapake kadang. Ya karena peran ayah itu juga penting untuk meredam kenakalan anak. Lah anak yatim kadang aktif, maka kita harus menyadarinya, menyayanginya. Mengapa harus dikatakan mengusap anak yatim? Ya maksudnya niku memberikan kasih sayang, bukan diusap-usap itu, tetapi menyayangi mereka. Ya. Kemudian yang keempat adalah berkesempatan menjadi teman Rasulullah di surga, masya Allah. Jadi bertemu Rasulullah di surga niku impian kita sekalian. Nih ngoten. Nggih. Rasulullah sampai mengatakan, aku dan orang yang mengasuh atau memelihara anak yatim akan berada di surga begini. Maksudnya sejajar. Lalu beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah serta merenggangkannya sedikit. Jadi jajar kalian Rasulullah, orang yang menyantuni anak yatim. Kemudian yang keempat, mendapatkan gelar abror atau orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang berbakti kepada Allah. Jadi mendapat gelar apa? Abror. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis disampaikan, orang yang memelihara anak yatim di kalangan umat muslim, memberikannya makan dan minum, pasti Allah akan memasukkan ke dalam surga, kecuali ia melakukan dosa yang tidak diampuni. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan tadi. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah sebagai amal untuk bekal di akhirat. Jadi pasti kita semua niku tidak asing dengan pepatah, apa yang kita tanam akan kita tuai. Nopo sing ditandur niku akan dipanen insyaallah. Tentang apa yang kita perbuat di dunia ini, nanam kebaikan, kebencian, keapian atau kejelekan, tergantung kita masing-masing. Kalau orang beriman yang percaya pada hari pembalasan, dia akan berlaku kebaikan untuk menuai kelak di akhirat. Jadi kalau tiang tujuannya akhirat, perbuatannya pun juga yang menuju ke akhirat. Walaupun berat, tetap berusaha kita perjuangkan. Sholat malam abot, ngantuk misalnya,
tetap kita perjuangkan lawan setan. Soalnya kadang sih menang sepak bola, kalian sholat malam, ngoten nggih. Kalau sepak bola jam 2, tanya cepet. Malah terus, mulai buat sak jam 2 jam sampai final, sampai selesai. Tapi kadang sholat tahajud tangi melek sak rokaat rukuk atur ipol. Karena apa? Godaan setane tasik dominan, naudzubillah min dzalik. Nggih. Nah niku cuma gambaran. Menyantuni anak yatim niki ibaratipun investasi. Nggih, kita panjenengan niki investasi teng akhirat, nabung. Tabungane kathah mau kedik teng akhirat. Salah satunya dengan cara menyantuni anak yang yatim. Jika manusia mati atau terputus amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, serta anak soleh yang selalu mendoakan. Nah, kedua orang tuanya mendoakan. Ini ada surat Muslim Abu Hurairah. Ya. Jadi menyantuni anak yatim termasuk sedekah jariah yang akan membantu kita terhindar dari panasnya api neraka. Makanan yang dimakan oleh anak yatim, jadilah darah, jadilah daging, jadilah tulang. Tulang belulang, daging, darah, otaknya, kepalanya, seluruh tubuhnya digunakan untuk ibadah, untuk sholat, untuk mengaji. Maka kita yang ngasih makan itu dapat pahala mengalir, jadi bukan rugi. Mari itu ya airnya diminum, kemudian airnya menjadi melancarkan sirkulasi darah, bercampur dalam tubuhnya. Ketika dia dibuat untuk kebaikan, ya, untuk sholat, haji, umroh, anak yatim ini, maka kita pun dapat pahalanya. Ya. Toh juga fakir miskin sama, mirip-mirip. Jadi kita yang berikan makan kepada seorang, alhamdulillah, wow, sama mobil nih makanan ini, Pak. Insya Allah nih gue termasuk dalam kategori sedekah jariah dari daging. Ya, jadi Ustaz Nuruddin sing imam ngeten ya. Masya Allah. Ya, jadi pahala mengalir terus. Karena diutamakan ngasih makan pada orang yang beriman, pada orang mukmin itu diutamakan. Karena mereka insya Allah beramal soleh. Lho terus mboten salat apa dikit nggih mboten apa-apa, mboten salat fakir miskin diparingi, tetapi mengutamakan orang beriman, orang yang pergi ke masjid, orang yang beribadah kepada Allah. Karena dengan begitu mereka akan terus tegak berdiri salat dengan makanan-makanan yang diberikan oleh kita. Ya. Kemudian yang ketujuh, terhindar dari golongan pendusta agama, masya Allah. Jadi orang-orang yang menghardik anak yatim, ngilok nih, berkata kasar, memaki, memukul, dan tindakan sejenisnya akan termasuk dalam golongan pendusta agama. Seperti yang telah tertulis dalam surat Al-Ma'un ayat 1 hingga 3. Napa? Pun apal sedaya nggih. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan kepada anak miskin. Ya. Jadi ngilok nih. Jadi kita harus bela ketika ada anak yatim disakiti, saat ini dibully istilahnya. Lah niku harus segera diatasi. Ya. Soalnya lari saat ini kita sekolah niku, waduh ya Allah. Kadang niru-niru teng TikTok, teng video. Ya. Kalau ini kalau diceritakan ponakan kula nggih dijotos sampai semaput, padahal tasih kelas 4 SD nih. Berarti kan tindakannya kan niru-niru tentang putih, nah tentang TikTok, tentang video, tentang game. Nah ini yang menjadi renungan bagi kita sekalian. Kemudian selanjutnya yang ke-8, dilembutkan hatinya. Nah ini orang yang menyantuni anak yatim itu dilembutkan hatinya. Tidak semua orang memiliki hati yang lemah lembut, ya. Ada juga sebagian memiliki hati yang keras, ya, sehingga sulit menerima nasihat. Maka dianjurkan untuk menyantuni anak yatim, bersedekah agar hatinya lembut. Ya. Ada sebuah hadis juga disampaikan, ada seorang yang mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang kerasnya hati. Atau seati atau semana. Kemudian Nabi menjawab, silakan beri makan orang miskin dan usap kepala anak yatim.
Lek wonten tiyang memiliki hati yang keras, suruh dinasihati, suruh diberitahu, maka dianjurkan apa? Memberi makan orang miskin dan mengusap anak yatim. Nggih. Misalnya kita enggak ada putra umpama nggih, utawi saudara nggih, cek keras sing angel diberitahu. Kita ajak memberi santunan kepada orang miskin, ya. Kita ajak memberikan santunan kepada anak yatim. Dan itu insya Allah tamu-tamu akan melembutkan melembutkan hati kita, hati orang itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-9 yaitu mendapatkan pahala yang berlipat. Keutamaan menyantuni anak yatim selanjutnya akan mendapatkan pahala berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabdanya Nabi, siapa saja yang menyeru pada kebaikan, singengken keapian kebencikan, maka baginya pahala yang sama dengan orang yang mengerjakannya. Jadi tiang ingkang mengajak kebaikan, ngajak sholat, niku pahala panjenengan dapat pahala juga sama dengan orang yang sholat tadi. Kita panjenengan ngajak tiang zikir majelis zikir teng mriki, sama-sama menuntut ilmu, panjenengan yang ngajak niku akan mendapatkan pahala dan kebaikan. Yang memberikan fasilitas dapat kebaikan, kemudian yang memberikan konsumsi dapat kebaikan, yang mendoakan pun juga insya Allah mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi semuanya bentuknya insya Allah kebaikan selama yang kita lakukan adalah apa? Kebaikan. Ya, ternyata malah setunggal malih. Yang ke-10 ya, mendapatkan kebaikan yang berlimpah. Ya, terakhir ini pun ya. Barang siapa mengusap kepala anak yatim piatu, laki-laki atau perempuan karena Allah, adalah baginya setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan. Ya, diusap laki-laki perempuan, tapi anak yatimnya si Ali, lek kata susah surden diusap. Wes gede. Yatim ya tadi. Oh yatim. Yatim. Saya yatim. Gini usah yatim. Bapak datang. Lagi sing Ali itu sing gede ya lain ceritanya nggih. Nggih. Ya sampai batasnya niku sebelum balik niku terkategori yatim. Kok isi santunan tuwa gede sing nyantuni dhuwur-dhuwur, waduh. Sing disantuni dhuwur-dhuwur niku harus yatim pun anu balik. Nggih. Untuk usap-usap gayu-gayu misalnya mboten angsal. Iya. Jadi ngoten, dari wonten 10 ternyata nih. Tulisannya 9 loh. Nggih. Jadi ngoten. Sedangkan pahala itu yang menyantuni insya Allah akan dimuliakan dan diberikan kelimpahan rezeki oleh Allah. Niku pahala yang pertama. Wonten kelanjutan tasian. Yang pertama dimuliakan, dilimpahkan rezeki. Kemudian yang kedua apa malih pahala? Mendapatkan pahala yang setara dengan jihad. Nah niku. Jihad itu yang berperang di jalan Allah dan menyantuni anak yatim itu digambarkan apa? Sebagai jihad. Gitu. Kemudian yang ketiga segala kebutuhan hidup terpenuhi. Jadi insya Allah yakin tiang kan nyantuni anak yatim segala kebutuhannya akan terpenuhi. Kemudian yang keempat mendatangkan berkah ke rumah. Jadi rumah kita tuh, keluarga kita semakin berkah. Ini yang kelima, kemudian masuk ke dalam golongan orang beriman. Jadi tiang menyantuni anak yatim itu masuk golongan orang beriman. Kemudian yang keenam mendapatkan perlindungan di hari kiamat, masya Allah. Yang ketujuh lebih mudah masuk surga. Jadi kata pahala ini pun yang akan didapatkan kepada orang siapa? Orang yang menyantuni anak yatim. Mungkin kita sekalian diberi kemudahan untuk menyantuni anak yatim, mengasihi anak yatim, mendoakan anak yatim, dan semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.